Ya, halo hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yulan Fajar pada channel Tanam Aja. Dan pada kesempatan kali ini saya kembali lagi nih dengan tips budidaya tanaman hias. Dan untuk tanaman hias yang akan kita budidaya pada kesempatan kali ini adalah tanaman yang beberapa waktu lalu pada saat masa-masa corona tanaman ini sangat viral, sangat unik dan booming banget lah, yaitu adalah tanaman Philodendron melano. Ini dia tanamannya. Ya, ini adalah tanaman Philomelano milik saya yang sebenarnya ini belum lama ini saya beli. Jadi memang hypes atau viralnya itu sudah beberapa waktu lalu. Tapi saya baru milikinya nggak lama ini, dan ayo kita bahas atau cari cara yang paling tepat untuk membudidaya tanaman yang satu ini. Nah, jadi mungkin sedikit karakteristik dari tanaman ini bisa dilihat. Nah, dia memiliki daun yang bisa dibilang cukup lebar. Ini perbandingannya dengan tangan. Mungkin teman-teman sedikit melihat bahwa tanaman ini mirip dengan saudaranya, yaitu Philodendron michan yang membahasnya ada saya pernah bahas sebelumnya. Yang ini Philodendron ini dia memiliki bentuk yang mirip, warna yang mirip, tapi dia memiliki ukuran yang lebih besar dan ya lebih bagus lah. Jadi kalau umumnya ini masih ukuran kecil, kalau ukuran lebih besar seperti ini, nah jadi memang lebih menawan lah ya, lebih bagus. Nah, jadi untuk kesempatan kali kita akan belajar untuk membudidayanya terlebih dahulu, dan seperti apa selengkapnya atau tips-tipsnya untuk membudidaya tanaman yang satu ini. Tetap terus saksikan video bahasnya hingga selesai. Ya, oke teman-teman, kita akan mulai. Kita akan membudidaya tanaman Philodendron melano. Ya, ini dia tanaman Philodendron milik saya. Nah, bisa dilihat ini daunnya besar, sama seperti ciri-ciri Philodendron. Cuman ini bisa dilihat tanaman Philodendron saya ini dia tidak bisa dibilang tidak cantik lah, bentuknya sangat tidak terurus. Dia cuman hidup ya, memang saya letakkan biasa ditanam, tidak menggunakan turus dan sebagainya. Jadi dia ya hidup alami atau liar lah. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan memindahkan lah ya, kita akan memindahkan sekaligus membudidaya tanaman Philodendron agar nantinya dia bisa tumbuh lebih cantik lagi, lebih bagus lagi. Nah, cara yang pertama kita siapkan dulu tanaman Philodendron-nya, dan lalu yang kedua kita akan menyiapkan atau memilih di mana letak kita akan memotong atau membudidaya tanaman Philodendron ini. Nah, di sini ada batang yang dia melengkung ke samping dan ada yang ke atas. Ini yang ke atas. Nah, jadi saya memutuskan untuk memotongnya nanti di sini saja. Nah, jadi sebenarnya banyak cara untuk budidaya, tapi yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini adalah yang paling biasa, yang paling basic. Jadi kita akan memotong saja dan nanti akan kita tanam. Ini dia. Kita akan memotong di sini. Jadi harapannya agar nanti di sini dia ada batang yang akarnya cukup rimbun. Ini akan kita kasih perlakuan tambahan. Jadi untuk yang di sini kita akan potong seperti biasa saja, seperti ini. Ya, lalu akan kita potong. Nah, cukup. Nah, dan untuk bagian yang ini yang kita potong baru saja, yang ujung lah ya, ini akan langsung kita tanam ke media tanam yang sudah saya siapkan. Nah, kita pinggirkan dulu. Ini adalah media tanam yang sudah saya siapkan. Ini adalah tanah biasa, media tanamnya yang sudah diberi sekam, arang sekam, dan juga pupuk kandang. Dan saya tidak akan hanya menggunakan media tanam ini saja, saya akan berikan tambahan berupa ini dia. Ini adalah rambatan vertikal, bisa dibilang rambatan vertikal. Jadi ini biasanya bisa dilihat, ini adalah seperti yang saya gunakan pada tanaman Philodendron yang sebelumnya. Ini bisa sebenarnya kalau untuk Philodendron nanti ini sebaiknya akan diberi media tanam tambahan, jadi bukan media utama, atau bisa diberikan moss biasanya, lumut, atau bisa diberikan pupuk. Tapi untuk pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan media tanam subur biasa. Jadi cukup seperti ini. Kita akan menanam Philodendron-nya biasa. Kita tanam Philodendron-nya. Nah,
tanam seperti ini. Lalu di bagian belakangnya akan kita beri ini dia, lurus rambatannya seperti ini. Ini kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, agar nanti dia kita akan menanamnya terlebih dahulu ini. Oke. Berikan tanah dan ya bagian ini agar dia bisa menempel kepada turusnya, kita akan menambahkan kabel tis. Ya, cukup teman-teman bisa menggunakan kabel tis biasa yang kecil. Jadi sebenarnya tidak harus kabel tis, tapi bisa menggunakan tali yang lain lah ya. Itu dia juga bisa, tapi kayak saya memilih menggunakan kabel tis agar dia lebih praktis saja untuk kita aplikasinya. Seperti ini, kita masukkan lebih dahulu kabel tisnya ke dalam. Nah, dekatkan seperti ini. Nah, jadinya nanti akarnya dia akan lebih mendekat ke turusnya ini daripada ke bawah. Dan untuk turusnya ini kan tadi belum kita kasih apa-apa, kita akan memberikan media tanam agar nanti akar yang di bawah, yang di sini, akar di batang yang terdepan atau terujung, nanti dia bisa ikut mencari asupan nutrisi untuk tanamannya. Untuk pemberian media tanamnya tidak harus sampai atas dulu. Saya bisa dilihat, nah ini saya memberikan untuk yang dekat dengan ininya saja, medianya saja, jadi agar tidak boros media tanam dan yang penting sudah fungsinya tercukupi. Nah, langkah berikutnya tinggal ini kita siram dan kita letakkan di tempat yang teduh terlebih dahulu. Nah, nanti tinggal jangan lupa untuk disiram secara rutin agar ya philodendron bisa hidup dan berkembang lebih cantik daripada sebelumnya. Oke, mungkin seperti itu dulu teman-teman, tips sederhana pada kesempatan kali ini. Oke, nah ini sudah selesai. Dan yang ini tadi saya sudah berjanji akan mengolahnya lagi. Nah, dia memiliki sebenarnya ini akar potensial atau tunas potensial, cuman karena dia daunnya rusak jadi ya potensinya bisa dibilang luntur, tapi tidak masalah karena akarnya ini jangan sampai kita sia-siakan. Untuk sisa batang yang atas tadi kita potong terlebih dahulu, dan akarnya ini akan kita hidupkan agar nanti di sini muncul tunas yang baru dan lebih mudah untuk membudidayanya. Jadi caranya adalah kita siapkan wadah aqua bekas seperti ini yang sudah dibolongi bawahnya, untuk ini sudah dilubangi. Nah, kita tinggal masukkan saja untuk akarnya ke dalam dan nanti tinggal kita timbun saja dengan media tanam. Karena akarnya sudah sangat rimbun, sangat eman-eman jika kita membiarkan begitu saja terlewat. Lebih baik memang kita manfaatkan, siapa tahu dia bisa menjadi tanaman baru yang lebih mumpuni lagi. Nah, cukup seperti ini saja, nanti daunnya ini nggak usah dibuang dulu, cukup seperti ini, dan nanti akan tinggal kita siram dan sama seperti yang satunya akan kita letakkan ke tempat yang teduh terlebih dahulu agar dia bisa hidup, berfotosintesis dan berkembang. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk tips yang dapat saya share pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan apabila teman-teman punya kritik, saran, pertanyaan dan lain sebagainya bisa tuliskan saja di kolom komentar. Saya terbuka untuk diskusi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, dan like dan share video ini apabila kamu suka.